Saya Handi Hartono Setiawan dari Prodi TRKJ 1A ingin memaparkan materi jaringan komputer dari pertemuan 10 hingga pertemuan yang ke-17. Yang pertama itu adalah jaringan nirkabel atau wireless. Wireless Local Area Network atau LAN adalah sistem komunikasi data yang fleksibel yang dapat diimplementasikan sebagai perpanjangan atau alternatif untuk jaringan LAN kabel. Menggunakan teknologi frekuensi radio, LAN nirkabel mengirimkan dan menerima data melalui udara, meminimalkan kebutuhan koneksi kabel. Dengan begitu, LAN nirkabel telah mampu menggabungkan konektivitas data dengan mobilitas pengguna. Ada pula yaitu keuntungan wireless LAN. Dengan wireless LAN, pengguna dapat berbagi akses ke informasi tanpa harus mencari sambungan kabel ke jaringan di tempat lain. Dan administrator jaringan dapat mengelola atau menambahkan jaringan tanpa harus memasang atau menambah kabel. LAN nirkabel menawarkan beberapa keunggulan seperti produktivitas, kenyamanan, dan keunggulan biaya jika dibandingkan dengan jaringan kabel tradisional. Yang pertama ada mobility atau sistem wireless LAN dapat memberikan pengguna akses waktu nyata ke informasi dimanapun di dalam organisasi. Mobilitas seperti itu sangat mendukung produktivitas dan meningkatkan kualitas layanan jika dibanding dengan jaringan kabel. Kemudian ada installation speed and specialty. Menyiapkan sistem LAN nirkabel cepat dan mudah dan dapat menghilangkan kebutuhan untuk menjalankan kabel melalui atap atau dinding. Terus ada installation flexibility, yaitu teknologi wireless memungkinkan jaringan menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau dengan kabel jaringan. Terus ada reduce cost of ownership. Meskipun investasi awal diperlukan oleh perangkat keras berkabel, jika diperhitungkan secara keseluruhan, biaya pemasangan dan siklus hidup jauh lebih sedikit dan bisa digunakan dalam lingkungan kerja yang dinamis yang membutuhkan pergerakan yang sering dan perubahan yang sering. Manfaat jangka panjang dari wireless LAN akan jauh lebih besar daripada wireless LAN. Terus ada yang namanya scalability atau sistem wireless LAN yang dapat dikonfigurasi dalam berbagai topologi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Konfigurasi dapat dengan mudah diubah dari jaringan peer-to-peer yang cocok untuk sejumlah kecil pengguna menjadi jaringan infrastruktur penuh yang mampu melayani ribuan pengguna dan memungkinkan roaming di area yang luas. Terus ada cara kerjanya. Yang pertama itu adalah wireless LAN menggunakan gelombang udara elektromagnetik atau radio atau inframerah untuk bertukar informasi dari satu titik ke titik lainnya tanpa harus bergantung pada koneksi fisik. Gelombang radio biasanya digunakan sebagai pembawa karena dapat dengan mudah mengirimkan daya ke penerima dan ditransmisikan dengan melampiskan pada gelombang pembawa sehingga dapat diekstraksi di ujung penerima. Data ini umumnya digunakan untuk memodulasi pembawa dengan sinyal informasi yang dikirimkan. Setelah data dimodulasi pada gelombang pembawa radio, sinyal radio akan menempati lebih dari satu frekuensi. Hal ini terjadi karena frekuensi atau bitrate dari informasi modulasi ditambahkan pada sinyal carrier atau multiple radio carrier. Kemudian yang kedua itu ada konfigurasi wireless LAN-nya. Konfigurasi wireless LAN ini bisa mudah atau kompleks. Konfigurasi paling dasar adalah antara dua PC yang dilengkapi dengan kartu adapter nirkabel yang dapat diatur menjadi jaringan mandiri, di mana letaknya jika masih ada jangkauan transmisi satu sama lain, kedua PC bisa langsung terhubung. Ini disebut jaringan peer-to-peer. Jaringan semacam itu tidak memerlukan administrasi atau prakonfigurasi. Kemudian masuk ke dalam konfigurasi switch. Switch pada umumnya adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna untuk bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Pertukaran informasi dilakukan secara terarah sehingga data dapat langsung diterima tanpa adanya gangguan seperti tabrakan atau collision. Kemudian konsep dasarnya, switch ini adalah perangkat yang berada pada layer 2 dari model referensi OSI layer 7. Fungsi pertama dari switch adalah untuk mengingat alamat perangkat keras setiap kali sebuah frame diterima oleh interface, dan informasi ini disimpan dalam tabel MAC address. Yang kedua adalah setiap kali bingkai diterima oleh antarmuka, switch akan melihat alamat perangkat keras tujuan dan menemukan antarmuka keluar dari database MAC. Frame hanya diteruskan melalui port tujuan tertentu. Yang ketiga adalah menghindari loop dengan mengimplementasikan spanning tree protocol atau STP untuk menghentikan loop jaringan. Switch menggunakan IC Integrated Circuit yang disebut ASIC, Application Specific Integrated Circuit, yang bertugas membangun dan memelihara tabel MAC address. Ada pula yaitu jenis switch, yaitu yang pertama ada store and forward.
Switch ini akan menyimpan semua frame untuk sementara waktu sebelum diteruskan ke host tujuan untuk diperiksa terlebih dahulu melalui mekanisme CRC atau Cyclic Redundancy Check. Jika ditemukan kesalahan, frame akan dilempar dan tidak akan diteruskan ke host tujuan. Switch jenis ini adalah yang paling terpercaya. Kelemahannya adalah bertambahnya latency time akibat proses pengecekan. Yang kedua ada cut through. Switch jenis ini hanya memeriksa alamat tujuan yang ada di header bingkai, kemudian frame tersebut akan diteruskan ke host tujuan. Kondisi ini akan mengurangi waktu latensi. Kerugiannya adalah tidak dapat memeriksa kesalahan bingkai dan akan diteruskan ke host tujuan, bingkai itu atau frame. Kemudian yang ketiga adalah fragment free. Jenis switch ini menggabungkan keunggulan simpan dan maju dan potong. Switch akan memeriksa 64 bit pertama dari frame tempat informasi pengalamatan disimpan menurut spesifikasi Ethernet. Tabrakan terdeteksi selama 64 byte pertama dari frame, sehingga frame yang mengalami kesalahan tabrakan tidak diteruskan. Dengan cara ini bingkai akan selalu mencapai tujuan yang diinginkan, pemeriksaan kesalahan data aktual dalam paket diserahkan ke perangkat akhir. Kemudian ada fungsi utamanya dari switch, yaitu secara garis besarnya switch ini berperan sebagai konsentrator yang fungsinya untuk mengirim dan menerima data dari dan ke perangkat lain. Ada 3 fungsi utamanya, yaitu learning address, di mana seluruh MAC address yang pernah terhubung akan disimpan dan dipelajari. Kemudian ada forward atau filter decision, atau menyaring dan meneruskan paket data yang diterima ke alamat tujuan. Kemudian ada looping avoidance, yaitu untuk mencegah terjadinya looping data. Kemudian membahas router. Router adalah perangkat jaringan yang melakukan fungsi routing. Routing adalah melewatkan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Ada 2 tipe router, yaitu komputer yang digunakan untuk melakukan routing dan peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Komponen router ini meliputi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, bertugas mengeksekusi perintah dalam sistem operasi. Kemudian ada RAM, digunakan untuk informasi tabel perutaian, pengalihan cache cepat, menjalankan konfigurasi, dan mengelola antrian paket. Kemudian ada flash memori, digunakan untuk menyimpan gambar dari BIOS. Kemudian ada NVRAM, digunakan untuk menyimpan konfigurasi startup. Terus ada bus. Sebagian besar router terdiri dari bus sistem dan bus CPU. Bus sistem digunakan untuk konfigurasi antar CPU dan interface atau slot tambahan. Kemudian ada ROM, digunakan secara permanen untuk menyimpan kode startup diagnostik yang dikenal sebagai ROM monitor. Kemudian ada interface, router digunakan untuk membuat koneksi keluar. Dan yang terakhir ada power supply, digunakan sebagai sumber listrik untuk mengoperasikan komponen di dalam router. Terus ada namanya algoritma routing. Algoritma routing sendiri adalah proses di mana router meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router membuat keputusan berdasarkan alamat IP tujuan paket. Algoritma routing pada jaringan merupakan mekanisme penentuan rute yang harus dilalui oleh paket yang berasal dari node sumber menuju node tujuan pada jaringan. Kemudian ada routing table. Router menyimpan tabel routing untuk dapat meruteikan paket. Ada hal yang harus diketahui, yaitu pertama destination address atau alamat tujuan, kemudian network routing, dari mana router dapat mempelajari tentang network remote, kemudian ada remote yang mungkin ke semua network remote, terus ada route terbaik untuk setiap network remote. Ada juga terbagi 2 jenis konfigurasi routing. Yang pertama itu ada routing statis. Routing statis terjadi ketika admin secara manual menambahkan rute di tabel perutaian setiap router. Kemudian ada routing dinamis, adalah ketika protokol perutaian digunakan untuk menemukan jaringan dan memperbarui tabel perutaian pada router. Dan itu lebih mudah daripada menggunakan perutaian statis dan default. Yang berbeda dalam hal pemrosesan CPU, router, dan penggunaan bandwidthnya tautan jaringan. Lanjut pada modul ke-16, yaitu membahas autonomous system. Autonomous system atau AS adalah suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih IP traffic yang terkoneksi yang dijalankan oleh satu atau lebih operator jaringan di bawah satu kebijakan routing yang didefinisikan dengan jelas.
AS diperlukan bila suatu jaringan terhubung ke lebih dari satu AS yang memiliki kebijakan routing yang berbeda. Di AS ini sendiri ada namanya Autonomous System Number yang merupakan pengidentifikasian unik global yang mendefinisikan grup dari satu atau lebih awalan IP yang ditetapkan oleh satu atau lebih operator jaringan yang mempertahankan kebijakan perutean yang ditentukan dengan jelas. Format ini biasanya menyediakan 65.536 ASN 0 hingga 65.535 yang bisa dipakai. Dari ASN ini, Internet Assigned Number Authority atau IANA mencadangkan 1023 diantaranya dari 64.512 hingga 65.534 untuk penggunaan pribadi. Kemudian ada namanya Border Gateway Protocol atau yang disingkat BGP, adalah protokol gateway eksterior standar yang dirancang untuk bertukar informasi perutean dan keterjangkauan di antara autonomous system atau AS di internet. BGP diklarifikasikan sebagai protokol perutean jalur vektor dan membuat keputusan perutean berdasarkan jalur, kebijakan jaringan, atau kumpulan aturan yang dikonfigurasi oleh administrator jaringan. BGP yang digunakan untuk routing dalam autonomous system disebut Interior Border Gateway Protocol. Interior BGP atau IBGP sebaliknya, aplikasi internet dari protokol ini disebut Exterior Border Gateway Protocol atau External BGP atau eBGP. Kemudian yang terakhir ada di modul 17 yaitu Restore and Backup Data. Secara umumnya, recovery data adalah proses pemulihan sistem yang bermasalah agar dapat pulih seperti sedia kala. Pemulihan pada komputer dilakukan akibat adanya serangan virus yang menyerang sistem komputer dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Pemulihan data sangat cocok bagi kita yang tidak memiliki aplikasi antivirus di sistem komputer. Melakukan proses recovery data dijamin sangat efektif untuk memulihkan error sistem. Bahkan yang terkena virus karena antivirus tidak bisa menanganinya, pemulihan data juga dapat memulihkan berbagai data pada media penyimpanan seperti hard drive, flash drive, kartu memori, kamera digital, dan lainnya. Ada juga perbedaannya dari backup, restore, and recovery. Sebelumnya juga telah disebutkan bahwa recovery ini hampir sama dengan backup dan restore. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan, namun sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Mencadangkan data itu sendiri atau backup adalah tindakan pencegahan yang harus diambil jika data rusak atau hilang. Jadi proses backup dilakukan sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan. Sedangkan proses restore atau pemulihan adalah kegiatan memulihkan data yang tidak sengaja kita hapus. Biasanya data yang terhapus akan otomatis tersimpan di recycle bin. Kita dapat melakukan proses restore dengan mudah dengan membuka halaman recycle bin dan melakukan restore. Jadi kita hanya bisa melakukan proses restore jika data yang terhapus ada di halaman recycle bin. Nah, untuk recovery data, cara kerjanya hampir mirip dengan pemulihan restore data, di mana recovery ini merupakan proses pemulihan data. Namun proses pemulihan tidak hanya terfokus pada data, karena juga dapat memulihkan suatu sistem. Uniknya, kita juga bisa melakukan proses pemulihan data meski data yang hilang sudah tidak ada lagi dalam recycle bin. Sekian materi yang saya dapat paparkan. Terima kasih.